Halo, perkenalkan nama saya Septaria Damayanti. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan NIM 057670391 UT Daerah Palembang. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas 2 struktur data. Untuk tugas 2 struktur data itu ada 3 soal. Soal yang pertama itu membahas tentang stack dengan menggunakan metode LIFO, last in, first out. Untuk soal kedua itu tentang QUI dengan metode FIFO, first in dan first out. Untuk soal yang ketiga itu menggunakan metode quicksort. Itu membahas tentang stack dan LIFO. Stack adalah struktur data linear yang menyimpan elemen secara berurutan dengan mekanisme akses hanya melalui satu ujung yang disebut top. Elemen baru ditambahkan di bagian atas dan penghapusan juga dilakukan di bagian yang sama. LIFO adalah last in first out. Adalah prinsip atau metode kerja dari struktur data tersebut. Artinya data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam tumpukan atau menjadi data yang pertama kali dikeluarkan. LIFO, last in, first out, terdiri dari push dan pop. Push adalah operasi dasar pada struktur data stack yang berfungsi untuk menambahkan atau memasukkan elemen data baru ke dalam tumpukan. Data baru ditumpuk di posisi paling atas. Dan pop adalah operasi dasar pada struktur data stack yang berfungsi untuk mengambil, mengeluarkan, sekaligus menghapus elemen dari dalam tumpukan. Data yang dihapus dan diambil juga berasal dari posisi paling atas. Contoh LIFO adalah ketika kita sedang bermain susun kartu. Kartu yang kita susun itu kemudian akan kita acak, dan kartu yang diambil pertama kali adalah kartu yang posisinya paling atas, dan kartu yang paling terakhir sekali diambil adalah kartu yang posisinya paling di bawah. Itu contoh LIFO. Kemudian untuk soal nomor 2 itu membahas tentang FIFO dan QUI. FIFO adalah first in, first out. FIFO adalah sebuah prinsip atau metode pengelolaan data yang menetapkan bahwa elemen data yang pertama kali dimasukkan ke dalam sistem penyimpanan akan menjadi elemen data yang pertama kali dikeluarkan atau diproses oleh program. QUI adalah sebuah struktur data linear yang berfungsi untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan menggunakan prinsip FIFO. QUI itu terdiri dari 2, yaitu NQUI dan DQUI. NQUI adalah operasi dasar pada struktur data QUI. QUI terdiri dari 2, yaitu NQUI dan DQUI. NQUI adalah operasi dasar pada struktur data QUI yang berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan elemen baru ke dalam antrian. Data baru dimasukkan di posisi paling belakang. DQUI adalah operasi dasar pada struktur data QUI yang berfungsi untuk mengambil, mengeluarkan, sekaligus menghapus elemen dari dalam antrian. Data diambil dan dihapus dari posisi yang paling depan. Sebagai contoh, FIFO, first in, first out. Itu ketika anak sekolah akan masuk ke dalam kelas, maka sebelum masuk dalam kelas anak harus berbaris. Anak yang berbaris di paling depan, dialah adalah orang yang masuk pertama kali ke dalam kelas, dan anak yang terakhir berada di barisan paling belakang adalah anak yang terakhir kali masuk kelas. Untuk soal nomor 3 adalah tentang quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan data berbasis memecah kumpulan data yang acak menjadi beberapa bagian kecil secara berulang atau rekursif dengan memanfaatkan sebuah nilai acuan pusat yang disebut pivot. Elemen yang berukuran nilai lebih kecil akan berada di kelompok sebelah kiri, sedangkan elemen yang nilainya lebih besar berada di sebelah kanan, hingga seluruh data tersusun dari urutan yang terkecil hingga yang terbesar. Quicksort terdiri dari 2, yaitu low dan high. Low adalah indeks yang paling bawah. Low adalah variabel penunjuk atau pointer yang merepresentasikan nilai indeks paling bawah atau paling rendah dari bagian array yang sedang diproses oleh algoritma quicksort. Biasanya low ini berada di sisi sebelah kiri, yaitu mulai dari angka yang pertama. Dan yang kedua, indeks paling atas atau high. High adalah variabel penunjuk atau pointer yang merepresentasikan nilai indeks paling akhir atau paling tinggi di bagian array yang sedang diproses oleh algoritma quicksort. High itu berada di posisi paling kanan, yaitu yang menunjuk angka yang paling terakhir, angka yang paling besar. Mengerjakan tugas 2 mata kuliah berpraktik struktur data, saya sudah mempersiapkan itu, yaitu saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengerjakan tugas 2 ini. Lalu untuk merecord saya menggunakan OBS Studio, dan saya juga sudah menginstal JDK 25. Langkah yang pertama adalah saya buka Visual Studio Code. Setelah saya membuka Visual Studio Code, lalu saya akan membuka dengan cara ketik Ctrl+Shift, Ctrl+V, dan P. Lalu saya memilih Java Project. Kemudian saya buat di sini. Terus ini, lalu kita baru saya kasih nama tugas 2. Setelah baiklah, untuk soal nomor 1, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, last in, first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses.
kita akan mencoba run untuk soal nomor 2. Di sini saya sudah memasukkan data integer sebanyak 8, yaitu angka 24, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Lalu kita mencoba untuk menghapus data yang paling atas. Data yang paling atas itu adalah berarti tumpukan data yang paling atas, yaitu angka 16. Kita akan coba run. Maka di sini ini adalah data awal. Data awalnya adalah bilangan genap, dan di sini angkanya masih lengkap. Ada angka 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dan setelah kita hapus data paling atas, yaitu adalah angka 16, dia akan berubah, dan angka 16-nya sudah hilang. Di sini angka tumpukan paling atas masih tetap sama, tapi tumpukan yang terakhir angkanya sudah berubah. Tadi di bawah 14 ini sudah ada angka 16, tapi 16-nya sudah hilang. Sekarang kita mencoba dari isi start yang ini, kita mencoba menghapus dua data terakhir, yaitu kita akan mencoba menghapus data 12 dan 14. Setelah rumus yang kita buat tadi, setelah kita run, maka hasilnya seperti ini. Jadi tadi kan sampai kita menghilangkan angka 12 dan 14, berarti data terakhir itu yang paling atas adalah angka 10, dan data terakhirnya angka 10 ini. Nih, dan kenapa ini beda tampilannya? Tadi kan turun ke bawah, kenapa ini menyamping ke sini? Ini adalah karena saya menggunakan print saja. Kalau misalnya saya menggunakan print ln, maka tampilannya akan turun ke bawah seperti ini. Itulah beda kegunaan dari print ln, itu akan memunculkan data itu berbentuk turun ke bawah. Tapi kalau kita menggunakan print saja ketika system out, maka dia hasilnya akan seperti ini. Baiklah, untuk soal nomor 2 kita sudah berhasil. Kita akan mencoba untuk lalu kita coba run. Jadi di sini awalnya itu kan ada 8 data integer, yaitu angka ganjil. Ada angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 15. Lalu kita mencoba untuk mengeluarkan satu angka. Jadi dari angka itu kita keluarkan angka yang paling pertama masuk. Tadi ada angka 1. Ketika kita keluarkan 1 dengan decuy, maka satunya sudah hilang, tinggal 1, 3, 5, 11, 13, dan 15. Lalu kita mencoba menghapus dua data yang terdepan di sini. Di sini kita hapus lagi, maka setelah di run hasilnya di sini proses menghapus data 2 terdepan. Tadi ada angka 3 dan 5, dan angka 3 dan 5 itu sudah hilang. Maka angka yang paling depan itu angka 7. Lalu di sini saya mencoba menghapus lagi, proses menghapus satu data terdepan. Di sini angka yang paling depan itu angka 7, setelah dihapus nanti angka 7-nya akan hilang menjadi angka 9. Oke, berikutnya soal
Berikut adalah coding yang saya buat dan kita akan coba run. Dan di sini sudah diurutkan bahwa tadi kan angka datanya itu acak ya. Acak datanya itu di sini data awalnya kan 63, 74, 14, 80, 3, 11, 35, 29. Setelah diurutkan dengan quicksort, maka hasilnya seperti ini berurutan 3, 11, 14, 29, 35, 36, 47, 74 dan 80. Demikianlah tugas 2 yang sudah saya kerjakan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.